mau tidak mau dikeluarkan paksa dari rumah sakit oleh keluarga lantaran tidak mampu membayar biaya perawatan lebih lama. Hajira sendiri sebenarnya tercatat sebagai penerima jaminan kesehatan gratis dari pemerintah. Informasi penting bagi pemegang kartu KIS dan BPJS. Harap berhati-hati, ada 21 penyakit dan layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS. Simak informasinya, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ada ungkapan bahwa orang miskin dilarang sakit. Ungkapan ini betul jika melihat biaya kesehatan yang acap kali tidaklah murah, bahkan naik dari waktu ke waktu. Hal ini pula yang kadang membuat masyarakat golongan kecil susah naik kelas. Mahalnya biaya berobat, masyarakat tertarik untuk mendapatkan asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini berguna untuk melindungi keuangan pribadi maupun keluarga. Ini mengingat sebaik-baiknya orang menjaga kesehatan, potensi terserang penyakit masih tetap ada. Berbagai asuransi kesehatan ditawarkan oleh beberapa perusahaan asuransi. Ada yang bahkan jutaan preminya yang wajib dibayar oleh peserta setiap bulannya. Tergantung dari masyarakat ingin memilih perlindungan jaminan kesehatan seperti apa yang didapatkan. Namun asuransi kesehatan tak melulu harus berbiaya mahal. Ada yang terjangkau bahkan gratis seperti yang disediakan oleh pemerintah, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat JKN KIS. Nah teman-teman, selain murah meriah, asuransi yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan tersebut juga menanggung hampir semua penyakit dan berlaku untuk semua umur. Namun ada pula jenis penyakit ataupun layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS. Jadi ya teman-teman, meskipun terdaftar sebagai penerima jaminan asuransi kesehatan, tidak berarti semua jenis penyakit dan layanan yang bisa didapatkan. Bahkan untuk semua kelas, jika ternyata memiliki penyakit maupun layanan kesehatan ini yang diinginkan. Nah, jenis penyakit dan layanan apa saja yang tidak ditanggung oleh BPJS? Simak videonya hingga tuntas agar tidak menimbulkan gagal paham dan salah persepsi, karena di sini saya akan mencoba berbagi 21 daftar penyakit hingga pelayanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Namun yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik teman-teman, layanan BPJS dirasakan manfaatnya ya teman-teman. Keuntungan bergabung dalam program JKN KIS dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia. Meskipun peserta JKN KIS atau penerima Bansos PBI merupakan bantuan pemerintah, namun bagi penerima manfaat dapat menjalani pengobatan secara gratis dan tetap mendapatkan pelayanan yang baik, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP sampai dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan FKRTL. Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Ma'ruf pada hari Kamis 22 Oktober 2022 mengatakan program JKN KIS merupakan bentuk kehadiran negara terhadap perlindungan masyarakat. Dalam hal ini kesehatan. Nah, di sisi lain, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN Muttaqin mengaku optimistis akan kehadiran program JKN KIS. Kami yakin bahwa JKN KIS memberikan jaminan sepenuhnya untuk kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta. Jadi, misalnya terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, negara hadir untuk memberikan kebutuhan dasar hidup yang layak, kata Muttaqin. Nah, teman-teman, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sama seperti asuransi, untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, ada iuran yang dibayarkan peserta setiap bulannya. Selama status kepesertaan aktif, peserta bisa mendapat layanan kesehatan gratis di klinik dan rumah sakit yang bekerja sama.
Namun teman-teman, ada 21 layanan kesehatan yang tidak ditanggung Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan BPJS. Nah, apa-apa saja layanannya? Manfaat yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan sudah diatur di dalam pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam belait itu disebutkan 21 macam pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Silahkan disimak baik-baik ya teman-teman, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini contohnya pasien yang menginginkan pelayanan di luar standar dari BPJS, seperti minta rujukan ke spesialis sesuai keinginan pasien, atau minta sendiri rujukan ke rumah sakit sesuai kehendak pasien. Jadi, semacam ini tidak ditanggung BPJS ya teman-teman. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, ini jelas ya teman-teman. Misalnya rumah sakit swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS, tapi umumnya rumah sakit pemerintah sudah terintegrasi dengan layanan BPJS. Yang ketiga, layanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja. Nah, teman-teman, untuk kecelakaan kerja itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan bila teman-teman selaku karyawan yang memiliki premi asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan atau JAMSOSTE. Yang keempat, layanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta. Yang kelima, pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Yang keenam, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik. Nah, kalau ini tujuan untuk kecantikan, seperti operasi plastik dengan tujuan memperbaiki tampilan hidung agar mancung misalnya. Yang ketujuh, pelayanan untuk mengatasi infertilitas. Infertilitas ya teman-teman, seperti mengobati penyakit ya tidak memiliki keturunan, lantas ingin berobat agar bisa memiliki keturunan. Yang kedelapan, pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi. Yang kesembilan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol. Yang kesepuluh, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Yang kesebelas, pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Yang ke-12, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Yang ke-13, alat dan obat kontrasepsi atau kosmetik. 14, perbekalan kesehatan rumah tangga. 15, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah. 16, pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah. Yang ke-17, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Yang ke-18, pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-19, pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ke-20, pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Selanjutnya yang ke-21, pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. Nah, adapun pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan atau pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen dan kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah. Ketiganya ditetapkan oleh Menteri.
Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Like dan share jika berita ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.